Control away the pieces that you gave, betray in a way. Oke, baik, selamat siang anak ibu sekalian. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Luar biasa, Pak Ustaz. Yes, yes, yes. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Siapa kira-kira yang memimpin kita dalam doa? Oke, silakan Cherry. Tuhan termasuk membantu kami. Terima kasih Cherry sudah memimpin dalam doa. Baik, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita, alangkah baiknya kalau kita berkenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Walaupun kita sudah saling mengenal, jadi supaya lebih akrab kita berkenalan lagi ya. Nah, nanti silakan sebutkan nama, kemudian hobi, kemudian apa mata pelajaran kesukaan kalian. Nah, supaya lebih menarik, kita memperkenalkan diri sambil melempar bola kertas. Jadi sama siapa ibu lempar nanti, sebutkan nama ibu dulu, baru sebutkan nama kalian atau identitas kalian. Begitu juga selanjutnya. Paham ya? Paham. Oke, baik. Kita mulai ya. Ibu mulai dari ibu. Oh my God, I think it's happening again. Sort of myself, I would be letting it end. But every time I look at those brown eyes and your smile, oh your smile, run into you on a break in the hallway, and I get nervous, you're so cute, there's no way. Oke, baik. Terima kasih semua yang sudah saling memperkenalkan diri. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih Ibu Febri mengumpulkan kita pada saat ini? Apa sih itu bimbingan kelompok dan apa tujuan dilaksanakannya bimbingan kelompok ini? Nah, bimbingan kelompok ini merupakan salah satu layanan dari bimbingan konseling yang dibentuk dalam sebuah kelompok dan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tujuannya adalah selain untuk memperoleh solusi dari topik yang akan kita bahas nanti mengenai topik keterampilan membaca, ini juga menjadi wadah bagi kalian supaya kalian bisa mengemukakan pendapat, kemudian bisa bertanggung jawab dengan pendapat kalian, kemudian bagaimana cara kalian mengemukakan pendapat dengan santun, dengan sopan, tanpa menyinggung satu sama lain. Dan disinilah wadahnya nanti. Saat bimbingan kelompok ini berlangsung, Ibu berharap kalian melaksanakannya secara sukarela, secara ikhlas, tanpa paksaan ya. Kemudian silakan sampaikan apa yang menjadi isi pikiran kalian, apa yang menjadi isi hati kalian di dalam bimbingan kelompok ini, tanpa menyinggung satu sama lain. Sampaikan dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang santun, kemudian untuk lebih meyakinkan kalian, maka kita akan bersama-sama menyebut janji kelompok. Nah, janji kelompok ini nanti merupakan janji antara kita dan janji kita kepada Tuhan. Jadi jangan sampai dilanggar. Oke, sama-sama kita sebut ya. Janji kelompok. Janji kelompok. Saya Febriani Telombanua. Saya Netar Celita PTE. Saya Minani Ngarvala loh. Saya Valeria Cerigus Tabita. Saya Alvia. Saya Daniel Freeman Sarma. Saya Belvan Dragea. Saya Dan Joseleta. Saya yang Sembete. Dengan ini menyatakan bahwa saya Oke, Ibu ingatkan kembali, di dalam bimbingan kelompok ini Ibu mengharapkan partisipasi aktif dari kalian semua. Jangan ada yang diam-diam saja, jangan ada yang ngelamun, semua harus aktif. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Ibu lihat masih kurang semangat ini. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Boleh. Boleh? Oke, ice breakingnya seperti ini.
Tahu lagu Sayonara kan? Tahu. Nah, sayonara, sayonara, sampai pundak lutut kaki, sayonara, sayonara, sampai pundak lutut kaki, buat apa pundak, pundak itu pundak lutut kaki, buat apa perut, perut itu pundak lutut kaki. Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Sudah siap untuk memulai kegiatan? Sudah, Bu. Jadi sebentar lagi Bu akan menayangkan sebuah video mengenai keterampilan membaca. Silakan disaksikan dengan seksama dan kemudian kalian pikirkan apa sih makna dari video yang ditayangkan tersebut. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Silakan menyaksikan. Buku. Dan kalau kamu sendiri udah berapa buku yang kamu baca sampai hari ini? Kalau kamu jawab nggak terhitung selama geng, artinya kamu udah tahu seberapa penting baca buku. Oke, baik. Apakah semua sudah menyaksikan ya videonya ya? Sudah, Bu. Oke, jadi sekarang Ibu beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan kira-kira apa sih yang menjadi makna dari video yang barusan Ibu tayangkan. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, silakan berdiskusi selama 5 menit. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kembali. Semua sudah berdiskusi ya? Sudah, Bu. Jadi Ibu mau mendengar ini bagaimana hasil diskusi kalian. Siapa yang mau memulai? Saya. Oke, silakan Mina. Nah, baik teman-teman, terima kasih kepada saya. Nah, ada pun makna yang saya peroleh dari video tersebut, yaitu mengenai manfaat dari membaca. Nah, ternyata banyak juga ya manfaat dari membaca. Seperti yang saya dan teman-teman sudah lihat tadi ini, bahwa manfaat dari membaca itu dapat meningkatkan kecerdasan, dapat menambah kosakata dalam berbahasa, dapat meningkatkan daya ingat dan juga konsentrasi, dapat mengurangi stres, dapat menumbuhkan rasa empati, dan buat kita nih yang susah tidur. Dengan membaca kita dapat mengatasi hal tersebut, dan juga yang terakhir dapat mencegah penyakit Alzheimer yang sampai sekarang masih belum ditemukan obatnya. Nah, dengan membaca buku kita dapat mencegah hal tersebut. Nah, juga ya, dengan membaca itu banyak manfaat yang kita dapatkan. Membaca tidak hanya sekedar membaca, ternyata juga menguntungkan kita. Oke, baik. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Saya, Bu. Oke, silakan Alvin. Baik, makna yang saya peroleh dari video tersebut mengenai orang-orang yang hebat. Ternyata orang-orang yang hebat itu adalah orang-orang yang rajin membaca. Oke, bagus sekali Alvin. Ada lagi? Oke, silakan Jerry. Baik, pendapat saya bersama dengan Mina. Ternyata banyak sekali manfaat jika kita membaca. Pada saya selama ini saya tidak bisa berkonsentrasi, mungkin karena saya kurang membaca. Tapi saya bingung nih, bagaimana jika membaca buku di handphone, apakah sama? Apakah itu termasuk kegiatan membaca? Betul, saya merasakan hal yang sama. Selama ini, saya lebih tertarik membuka handphone daripada membaca buku. Rasanya berat sekali jika harus membaca buku. Bawaannya ngantuk. Kalau menurut saya, berdasarkan dari keterangan Jerry, membaca melalui handphone juga termasuk kegiatan membaca. Tapi ada kelemahannya, yaitu bisa membuat mata kita menjadi lelah jika membaca buku di handphone. Sependapat dengan Dave, membaca di handphone dan membaca di buku sangat langsung dapat plus minusnya. Kalau membaca di handphone lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana, jadi kita bisa membaca di mana saja. Tapi mata kita cepat lelah. Kalau bawa buku langsung, terkadang buku ada yang berat, jadi agak kesusahan jika dibawa kemana-mana. Tapi mata kita tidak cepat lelah. Masuk akal juga sih. Jadi kembali ke nyamanan kita masing-masing ya teman-teman. Intinya jangan sampai melewatkan kegiatan membaca. Tapi kok rasanya kalau membaca buku itu Malas kalau membaca buku itu sama seperti tadi membuat tangan. Kalau menurut saya sih, caranya agar tidak cepat mengantuk saat membaca, diawali dengan niat. Kalau tidak ada niat, ya sama saja kita bohong. Kita tidak semangat dalam membaca buku tersebut. Ya, setuju. Tapi kalau menurut saya ingin menambahkannya, kalau membaca itu juga kita harus melihat waktu. Nah, seperti saya ini misalkan, saya lebih suka membaca di pagi hari dibandingkan di malam hari. Nah, kita juga ketika membaca itu harus nggak boleh rebahan. Nanti kalau rebahan itu bisa membuat kita mengantuk. masuk akal juga ya pendapat dari teman-teman. Tapi kalau kita sedang membaca, apakah boleh sambil ngebet? Boleh dong, ngebet juga dapat membuat kita tidak mudah mengantuk saat membaca. Oh, seperti itu ya teman-teman. Bolehlah nanti saya coba tips hari ini teman-teman, supaya saya lebih semangat dalam membaca. Oke, bagus sekali ya. Jadi Jerry tadi sudah memunculkan pertanyaan.
apa sih itu keterampilan membaca? Saya, Bu. Oke, silakan Mina. Nah, menurut saya keterampilan membaca adalah kapasitas seseorang dalam menafsirkan, memahami, dan juga memperoleh manfaat dari suatu bacaan. Oke, baik Mina, bagus sekali ya pendapatnya. Berarti keterampilan membaca ini adalah kemampuan seseorang di mana dia bisa menafsirkan atau mengambil makna dari apa yang dia baca. Nah, coba nanti kalian pikir-pikir lah. Saya ini sudah mampu belum ya kalau misalnya saya mengambil makna dari sebuah bacaan, atau jangan sebuah bacaan, sebuah paragraf aja. Ya, coba nanti dipikirkan apakah saya sudah termasuk orang yang terampil dalam membaca atau belum. Nah, kemudian ada yang bisa memberikan pendapat apa itu manfaat dari keterampilan membaca. Oke, silakan Sherry. Keterampilan membaca sangat penting untuk memahami materi pelajaran dan menjauhkan kita dari kesalahpahaman, dan kita juga dapat memperoleh ilmu baru. Oke, bagus sekali Ceria. Jadi untuk kalian sebagai seorang pelajar, membaca atau memiliki keterampilan membaca sangat penting supaya kalian bisa memahami apa yang kalian pelajari. Oke, baik. Di sini Ibu juga akan menceritakan seorang tokoh yang gemar membaca. Baik, kira-kira ada yang mau ditanyakan mengenai keterampilan membaca ini? Ada, Bu. Oke, silakan Yelsin. Bagaimana caranya mengembangkan keterampilan dalam membaca? Oke, ada kira-kira yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ada juga tips-tips dalam membaca, yaitu satu, jangan membaca sambil tidur, baca sendirian, garis bawahi hal-hal yang penting, dan juga sering baca buku dan baca ulang dan buat ulasan. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak ya? Ya, oke. Sebelum kita tutup, kira-kira ada yang bisa memberikan kesan dan pesan dari pertemuan kita pada siang hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Kesan-pesan yang saya peroleh dari kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini adalah saya tertarik dengan kegiatan ini. Oke, ada lagi yang memberikan kesan dan pesan? Saya, Oke, silakan Daniel. pesan dan pesan yang saya peroleh pada kegiatan hari ini adalah hampir mirip dengan yang tadi. Oke, sebelum kita tutup, Ibu mau membagikan LKPD dan evaluasi. Silakan diisi nanti selama 5 menit. Oke, silakan diisi LKPD-nya dan lembar evaluasinya. Oke, waktunya habis. Sudah selesai ya semua. Silakan dikumpul. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Semua sudah aktif ya. Semua sudah mengumumkan pendapat dengan berani. Sebelum kita tutup kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Oke, silakan Alvin. Terima kasih Alvin sudah memimpin kita dalam doa. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya Ahong. Sebelum berpisah-pisah kita nyanyikan sebuah lagu di sini senang ya. Di sini senang.